Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Naomi tinggal selama 10 tahun sebagai orang asing di Moab. Apakah dia bisa kembali setelah masa ini? Baik Orpa maupun Ruth ingin kembali bersama Naomi. Siapa di antara mereka yang membuat keputusan yang tepat untuk kembali? Bukankah air mata Orpa menjadi bukti niat baik dari dalam bahwa dia ingin bersama dengan umat Tuhan? Apa yang kita lihat dalam keputusan berani Ruth untuk meninggalkan negerinya dan sukunya dan pergi ke negeri asing dan menetap? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu dari Senin hingga Jumat. Dalam pelajaran kita telah mencapai kitab Rut. Saya ingatkan Anda bahwa ini adalah kitab sejarah ketiga dalam perjanjian lama setelah Yosua dan Hakim-Hakim. Episode terakhir adalah episode pertama dalam kitab Rut. Kita telah mengetahui bahwa cerita ini berkisah tentang sebuah keluarga yang meninggalkan Bethlehem. Mereka adalah keluarga Elimelek dan Naomi bersama dengan anak-anak mereka Mahlon dan Kilion. Mereka pindah ke Moab, negeri yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan di sebelah timur Yordan. Di sanalah Elimelek mati. Dan di sana Mahlon dan Kilion menikah, namun di sana juga Mahlon dan Kilion mati. Hari ini dengan izin Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari ayat 6 sampai akhir pasal pertama. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak, selamat Terima datang. kasih. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Izinkan saya membaca ayat dari 6 sampai 22, kemudian kita akan mulai pertanyaan pertama dengan Saudara Ishak. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciuminya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku.
Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara Ishak, untuk berapa lama dia hidup sebagai orang asing? 10 tahun. 10 tahun. Mohon jelaskan, mungkinkah seseorang kembali setelah 10 tahun dan apa yang mungkin muncul di pikirannya yang mencegahnya kembali? Saudara Ayat, orang percaya digambarkan dalam Alkitab sebagai domba. Saat domba tersesat, dia tidak tahu cara untuk kembali. Tetapi domba punya gembala yang mengasihi domba-dombanya, memahami sifatnya dan tahu cara membawanya pulang. Ada orang yang telah pergi dari Tuhan selama berhari-hari. Tuhan tahu cara membawa mereka kembali, berapa lama pun mereka pergi. Di sini selama 10 tahun dan kita ingat Yakub 20 tahun. Tetapi pada akhirnya Tuhan membawa mereka kembali. Inilah yang Naomi katakan. Yang penting adalah kesadaran dalam hati saya bahwa saya sedang tersesat. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membawa kembali orang percaya yang tersesat seperti Naomi. Atau bahkan jika orang itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, seperti anak yang hilang yang pergi ke negeri yang jauh. Dia pikir adalah baik berada jauh dari Tuhan. Ada roti, ada kepuasan. Namun saudara Ayat, dunia tidak memberi kita kepuasan sama sekali. Dan begitu orang itu merasa bahwa dunia tidak memberi kepuasan, dia harus kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau menciptakanku untuk Engkau dan aku perlu mengenalmu. Aku perlu menemukan cara lain untuk memuaskanku lebih dari hal itu. Tuhan tahu bagaimana membawa orang percaya kembali. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini berbeda dari gambaran orang yang berpura-pura atau apa yang Alkitab sebut sebagai babi. Jadi, katanya babi yang telah dimandikan kembali ke kubangan, maksudnya domba itu mungkin kotor atau tersesat tapi Tuhan tahu bagaimana membawanya kembali. Adapun babi karena sifatnya seperti itu, sifatnya kotor, orang mungkin memandikannya dan membersihkannya dengan baik dan memandikannya dengan shampoo. Namun begitu menemukan lumpur, babi itu masuk ke dalamnya. Alkitab berkata, babi yang telah dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Ini adalah gambaran orang yang berusaha terlihat saleh tetapi sebenarnya dia tidak dilahirkan dari Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi yang mengenal Tuhan, Tuhan tahu cara membawanya kembali. Jika seseorang tidak mengenal Tuhan dan tersesat, tetapi kembali kepada Tuhan melalui pertobatan dan iman kepada Sang Juru Selamat, mendapat bagian dalam Tuhan. Saudara Moheb, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda sebelum saya bertanya tentang apa yang terjadi yang membuat mereka mengambil keputusan untuk kembali. Atau apa yang membuat Naomi mengambil keputusan untuk kembali. Faktanya, dia tidak kembali ketika Elimelek mati. Dia tidak kembali ketika kedua anaknya mati. Tapi dia kembali ketika dia mendengar dari tanah Moab Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Dia tertarik dan merindukan Allah Israel yang penuh kasih dan dia ingat betapa baiknya Tuhan ini. Selama bertahun-tahun dia baik kepada umatnya dan di sisi umatnya, bahkan ketika dia mendisiplinkan mereka, hatinya sangat ramah kepada mereka. Jadi pikiran tentang kebaikan dan karunia Tuhan, kemurahannya, dan kasih sayangnya yang menarik orang untuk kembali. Naomi membuat keputusan untuk kembali. Bagaimana menurut Anda ketika mengambil keputusan untuk kembali? Naomi memiliki perasaan yang campur aduk. Dia ingat hari-hari yang lalu dan merindukan Allah Israel dan kepada umat Tuhan dan kepada negeri itu mengalir dengan susu dan madu. Tapi di saat yang sama ada perasaan menyesal dan kerugian untuk tahun-tahun yang hilang itu, yang dimakan belalang. Di mana Naomi yang meninggalkan Bethlehem? Saat kembali, dia sendiri berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Faktanya, bagian ini menceritakan kisah kembali dan menangis. Kembali dan menangis. Kata kembali dan persamaan katanya disebutkan 12 kali di bagian ini. Menangis disebutkan 2 kali.
Kami sebelumnya adalah 3 janda. Dikatakan 2 kali bahwa mereka mengeraskan suara mereka dan menangis. Saat kembali, jadi mereka bertiga adalah janda. Naomi kembali dengan Ruth dan Orpa. Tampaknya bagi siapapun yang melihat dari jauh, mereka berkata 3 wanita itu bergerak ke Bethlehem. Tetapi apakah ketiganya memiliki sikap yang sama di hati mereka? Tentu saja tidak. Dan bahkan ketika mereka menangis, masing-masing memiliki alasan yang berbeda dan sedang memikirkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Pertama, hal itu tidak mudah sama sekali. Ruth dan Orpa kembali dengan Naomi. Tetapi jelaslah bahwa wanita-wanita muda ini, meskipun mereka orang Moab, mereka sangatlah setia kepada suami mereka dan kepada wanita tua itu, Naomi. Dengan perasaan yang sangat setia, Naomi sendiri, ibu mertua mereka, menjadi saksi bagaimana mereka menjadi istri yang saleh. Mereka tahu mereka akan pergi ke suatu bangsa yang merupakan musuh Moab. Tidak ada hubungan bilateral antara Israel dan Moab. Tetapi, mereka menunjukkan keinginan mereka untuk kembali ke tanah Israel. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan menikah lagi meskipun mereka masih muda. Mereka tidak punya harapan untuk kembali menikah. Dengan siapapun dari Israel, tidak ada yang akan menginginkan atau menerima mereka untuk menikah dengan mudah. Ini berarti mereka akan hidup sebagai janda sepanjang hidup mereka. Tidak ada sumber materi karena Naomi kehilangan segalanya. Itu adalah keputusan yang sangat sulit bagi mereka untuk pergi dengan Naomi. Tapi, masing-masing menangis karena alasan yang berbeda. Mari saya ceritakan tentang Orpah. Dia menangis karena dia bingung dan berada di persimpangan jalan. Aku akan senang pergi denganmu. Aku mengasihimu, aku terikat padamu. Aku tidak ingin meninggalkanmu, kebersamaan antara kita sangat berharga. Pada saat yang sama, saya mendengar dari engkau ucapan tentang Tuhan Israel. Tapi sebenarnya, keputusannya sangatlah sulit. Saya tidak punya masa depan. Jika saya pergi denganmu, ini berarti saya menghukum diri saya sendiri sampai mati. Adapun Ruth, dia kembali dengan tegas dan tekad yang keras bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Moab, dan dia menangis, meneteskan air mata penyesalan. Dia menangis di masa lalu. Oh, seandainya aku mengenalmu sejak lama. Aku hidup dalam dosa. Aku hidup dalam penyembahan berhala selama bertahun-tahun. Dia menangisi masa lalu. Setiap pendosa yang bertobat dan meneteskan air mata pertobatan dan kesedihan atas dosa-dosanya. Adapun Naomi, dia menangis karena dia berada di bawah disiplin. Dia melihat bahwa tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ini berat bagiku. Dan orang percaya yang peka memahami tangan Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu. Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Dia harus benar-benar merasakan kesedihan dan kehancuran dan meneteskan air mata. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar semua? Ada pertanyaan? Silakan. Orpa memiliki niat untuk ikut ke Bethlehem dengan ibu mertuanya. Tapi ibu mertuanya tidak mengizinkannya. Lalu apa kesalahan Orpa? Ya, dia ingin pergi, dia memegang tasnya, tetapi ibu mertuanya mencegahnya. Tapi pada kenyataannya, saudara ayah dengan sangat sederhana tidak peduli berapa banyak rintangan yang Anda letakkan di hadapan iman, iman akan melampauinya. Ini yang terjadi pada Ruth. Tantangan yang sama sebelum Ruth juga sebelum Orpa. Tetapi hal luar biasa yang jelas tentang Ruth adalah bahwa dia memiliki iman yang melampaui kesulitan dan tantangan. Tetapi situasi Orpa tantangannya lebih kuat. Apa saja tantangannya? Tantangan orang tua, kerabat dan tanah air. Dan apa yang Anda tahu lebih baik dari apa yang tidak Anda tahu. Juga pernikahan. Dan ketika hal pernikahan wanita muda itu yang aneh adalah orang yang mengambil keputusan untuk tidak bersama dengan Naomi akhirnya kembali untuk menikah. Alkitab tidak memberitahu kita bahwa dia menikah. Sedangkan orang yang pergi bersama Naomi Dan dalam berkorban, dan ketaatan tahu bahwa dia iman mungkin dan tidak akan dikorbankan adalah orang yang menikah dengan pernikahan terbaik. Maka ketika orang itu berpegang, keselamatan adalah untuk orang yang berpikir. Tidak, keselamatan adalah untuk orang yang mengenal Tuhan.
Dalam menaati Tuhan dengan iman, keselamatan benar-benar ditemukan. Kita dapat melihat pada ketiga tokoh tersebut, saudara ayat. 3 gambaran manusia yang dijelaskan dalam perjanjian baru. Orpa melambangkan tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Baginya adalah kebodohan. Naomi mewakili orang percaya duniawi yang membuat keputusan berdasarkan kebutuhan dagingnya. Seperti makan roti di sini. Ruth adalah gambaran orang yang beriman secara rohani yang mengutamakan Tuhan. Saya dapat katakan bahwa Naomi dalam kepulangannya membagi 2 janda menjadi 2 bagian. Ini mengingatkan kita pada salib Kristus yang juga membagi dunia menjadi 2 bagian. Naomi bersama 2 wanita tinggal bersamanya dengan derajat yang sama dan keadaan yang sama. Di salib, Kristus dikelilingi oleh 2 penjahat dengan keadaan yang sama. Tapi iman dan kurangnya iman adalah yang memisahkan mereka. Bukankah niat baik saja sudah cukup? Dia punya niat untuk kembali. Bukankah niat baik orang sudah cukup? Pertanyaan bagus saudara ayat. Anda tahu anak yang kembali, anak yang hilang dan kembali dalam Injil Lukas pasal 15. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku katanya. Ini niat baik yang baru saja ditunjukkan. Tapi ada lebih banyak dalam cerita, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Jadi niat baik saja tidak cukup. Harus ada keputusan pertobatan dan kembali. Pertobatan dan kembali. Mengubah arah. Mengubah cara berpikir dan arah. Sederhananya saya sedang melihat dosa dan dunia dan memalingkan wajah saya kepada Tuhan. Kita berpaling dari Tuhan. Tetapi saat saya mengubah arah dan melihat kepada Tuhan, saya memalingkan diri dari dosa dan dunia. Ya, saya lemah. Mungkin ada yang sedang terjebak dalam hal-hal yang sulit dan tidak tahu cara menyampaikannya. Kristus membebaskan Anda. Yang Anda perlu hanyalah niat dan keinginan untuk kembali. Tuhan akan membawamu kembali. Saudara Moheb, ayat 16 berbicara tentang keputusan berani Ruth. Mohon beritahu saya tentang keputusan ini. Keputusan ini mencakup 2 gagasan, pertobatan dan iman. Wanita muda ini mengikuti langkah-langkah iman Abraham. Jadi, dia meninggalkan ayah dan ibunya dan negerinya dan pergi ke bangsa yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Dia pergi dan tidak ada yang jelas di hadapannya. Tetapi iman percaya kepada Tuhan dan mempercayakan dia masa kini dan masa depan. Tapi keputusan yang dia buat melibatkan pertobatan sejati dan berbalik kepada Tuhan yang hidup dan yang sejati. Dia tidak melihat aspek kasih karunia. Dia tidak melihat Tuhan buka jendela surga dan menganugerahkan kasih karunia-Nya atau melimpahi umatnya dengan berkat. Dia melihat Tuhan yang mendisiplinkan anak-anaknya. Dia melihat tangan berat Tuhan yang telah keluar. Namun dia merasa dan pasti banyak mendengar dari Naomi tentang Allah Israel. Bahwa dia tidak hanya mendisiplin dan tidak hanya tangannya telah terulur dan tangannya berat dan tangannya telah mengambil. Namun Tuhan ini murah hati. Murah hati, pemerhati, baik, lemah lembut dan penyayang. Dia mendengar dan meskipun dia tidak melihat, dia percaya dan ini merupakan iman. Jadi, dia memutuskan untuk kembali dan bertobat. Bertobat berarti persepsi orang tersebut telah berubah dan pikiran serta sikapnya. Keputusan yang dia ungkapkan dengan kemanapun kau pergi, ke situ juga aku pergi. Tidak peduli berapa biayanya, aku akan bersamamu kemanapun engkau pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Aku akan tinggal bersamamu, aku akan menerima situasi yang engkau jalani, bahkan jika dalam kemiskinan, bangsamulah bangsaku. Aku akan meninggalkan berhala dan orang-orang kafir. Aku akan menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Allahmulah Allahku. Dia membuat keputusan yang tepat mengenai Tuhan yang hidup yang sejati. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Aku akan bersamamu selama aku hidup. Aku tidak membuat keputusan cepat atau untuk jangka pendek, tapi sampai akhir hayat. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Kepada Naomi sampai akhir hayat. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh Ruth. Dia melekat kepada Naomi. Sebenarnya itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Tanpa keraguan. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.
Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Kita melihat Orpa meneteskan air mata. Bukankah itu pertobatan? Ya. Orpa meneteskan air mata. Bukankah air mata ini dianggap sebagai air mata pertobatan? Jika masalahnya hanya meneteskan air mata saudara ayat, tanpa perasaan hati atau sikap mental itu akan menjadi pertobatan yang sangat murah. Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi yang dari dunia menghasilkan kematian. Dalam perjanjian baru kita melihat orang-orang yang mungkin tidak menangis. Dia yang berkata di kayu salib, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, tidak disebutkan penjahat itu menangis. Yang berkata Allah kasihanilah aku orang berdosa ini, tidak disebutkan dia menangis tapi mereka telah diselamatkan. Wanita lain yang datang menangis di kaki Kristus, seorang wanita kota yang adalah orang berdosa dalam Lukas 7, tidak berkata apa-apa. Itu pun sebuah pertobatan. Jadi pertobatan adalah pekerjaan hati. Penyesalan saja tidak cukup. Yudas Iskariot berduka atas apa yang dia lakukan. Dia menyangkal dan menjual Kristus. Dia menyesal tapi tidak bertobat. Jadi pertobatan adalah perubahan pikiran dan arah. Jika Anda ingin melihat pertobatan sejati, itu ada di Rut. Ketika kita mempertimbangkan kata-kata Rut kepada Naomi sebagai gambaran tentang sebuah pertobatan, ketika orang percaya menerima Kristus, lihatlah 7 hal indah yang disebutkan di awal. Kemana engkau pergi, aku ke sana. Seolah seseorang berkata pada Kristus, langkahku mengikutimu, engkau telah meninggalkan bagiku sebuah contoh untuk diikuti. Kedua, di mana engkau bermalam, di situ aku berada. Luar biasa, bukan di mana kamu tinggal. Seperti yang kita miliki di sini, tidak ada kota abadi, kita adalah orang asing, kita bermalam lalu pergi. Seolah-olah Anda membayangkan hubungan Ruth dengan Naomi atau Ya. kepada Tuhan Naomi Tepat. sebagai persekutuan orang percaya dengan Tuhan. Tepat. Jadi kita akan mengikuti Saudara langkah ayat, ini. kita akan mengikuti langkah-langkah ini. Seolah apa yang Ruth katakan kepada Naomi, saya katakan sebagai orang percaya baru atau Kepada sebagai Tuhan. petobat yang percaya kepada Kristus untuk pertama kalinya. Aku akan berjalan bersama Tuhan. Di mana engkau bermalam, aku juga bermalam di sana. Aku akan hidup di dunia ini sebagai orang asing, hanya untuk bermalam, bukan tempat tinggal. Bangsa mula bangsaku, aku akan dikaitkan dengan bangsa kudusmu, yang sangat baik bangsamu. Allah mula Allahku. Tuhan yang akan saya sembah adalah engkau. Kemudian di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Sungguh luar biasa, mati dan di sanalah aku dikuburkan. Kristus mati, ya, dan kita juga mati bersamanya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan. Bukankah itu ajaran Rasul Paulus, manusia pertama Adam berakhir di salib Kristus? Roma 6 ayat 6, aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi bagian yang indah, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Pada poin yang ke-7, ada perbedaan. Ruth berkata kepada Naomi, hanya maut yang dapat memisahkan kita. Tetapi dalam Roma 8, kematian tidak memisahkan kita dari Kristus. Benar, Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus selamanya. benar. Ada Saudara sedikit Wahab, perbedaan silakan. antara air mata emosional dan air mata pertobatan. Saya melihat air mata emosional pada Orpah. Ini bukan air mata pertobatan. Buktinya dia kembali kepada berhala. Dan ini adalah hal yang sama yang saya lihat pada putri-putri Yerusalem. Ketika putri-putri Yerusalem melihat Tuhan pergi ke Kalvari di luar tembok, mereka berduka dan meratap. Dan tentu saja air mata emosional tidak buruk dan perasaan lembut adalah sesuatu yang baik dan bagus. Tetapi Tuhan memperingatkan mereka untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Aku tidak ingin hanya air mata emosional. Emosional berdampak dangkal saja. Tapi aku ingin air mata pertobatan dan kepulangan yang sebenarnya. Ya, tetapi kadang-kadang Saudara Moheb dalam beberapa kebaktian, kita menemukan pembicara, penginjil, pengkhotbah, berbicara tentang salib dan peristiwa salib. Cambukan, paku, mahkota duri, dalam gambaran yang dramatis. Dan sebenarnya apapun yang dia katakan tidak akan mengungkapkan sama sekali dari apa yang terjadi pada Kristus. Tetapi kita menemukan beberapa penonton yang hadir mulai terpengaruh secara emosional dan adegan penyaliban membuat mereka menangis. Kemudian setelah 10 menit atau setengah jam, masing-masing berjalan sesuai dengan keinginannya dan melanjutkan hidupnya. Mohon jelaskan kepada saya, ketika saya mendengar Injil atau firman Tuhan atau pekerjaan Kristus disajikan kepada saya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang disajikan? Tentunya ini juga yang terjadi. Saya bisa menyebutkan air mata emosional, dampak emosional untuk sebuah peristiwa.
ketika kita semua membayangkan situasi seperti itu atau digambarkan di depan kita. Kita terpengaruh. Namun, kecuali peristiwa ini menghasilkan pertobatan dan kepuasan nyata dalam hidup saya. Dan saya datang kepada salib. Saya berlutut. Saya menyerahkan. Saya mengakui dosa-dosa saya dan saya tahu betul bahwa apa yang terjadi adalah untuk saya. Dan mengatakan kepada dia, "Ya Tuhan, apakah semua itu demi aku? Aku Bertobat. mengasihimu Tuhan, aku kembali kepadamu, aku menyesal. Karena dosa-dosaku, engkau menanggung semua itu." Air mata saja tidak cukup, tetapi pertobatan dan mengubah arah. Saudara Moheb, di gerbang kota Bethlehem, masing-masing Naomi dan Ruth datang ke kota dan mengharapkan apa yang akan terjadi pada mereka di sana. Bisakah Anda ceritakan tentang perasaan mereka? Ruth belum pergi ke Bethlehem sebelumnya. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang Bethlehem maupun orang-orang di sana. Jadi dia datang dengan iman. Saya belum melihat, tapi saya percaya kepada Allah Israel yang saya dengar. Dan inilah umat Allah yang berharga. Saya akan bergabung dengan mereka dan akan tinggal di antara mereka. Dia memiliki harapan positif. Meskipun pasti dia memiliki ketakutan alami. Bahwa saya tidak punya perlindungan. Tak ada makanan, tak ada pakaian, tak ada sumber kehidupan, tak ada apa-apa. Tapi hanya iman yang berpegang pada Tuhan ketika tidak ada yang terlihat. Adapun Naomi, dia kembali. Dan di benaknya kenangan masa lalu tentang masa lalu yang menyakitkan, tentang bagaimana dia tersesat dan hilang, dan dia pergi dengan tangan penuh. Kita berempat, kita adalah keluarga, kita baik-baik saja. Dan sebenarnya apa yang dia duga, dia temukan. Saat dia kembali, seluruh kota gempar karena dia. 10 tahun telah berlalu dan mereka tidak melihatnya. Tapi tentu saja ketika dia pergi, dia bersinar. Muda, segar, cantik, dan ceria. Namanya berarti kesenanganku. Ketika dia kembali, seluruh kota terguncang dan berkata, "Naomi kah itu?" Dan dia menjawab mereka sebagai pengantin nyanyian atau pengantin wanita dalam kitab Kidung Agung. Ketika dia berkata, "Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Tangan Tuhan teracung terhadap aku." Seorang percaya kembali di bawah kedisiplinan, tapi kesepakatan disiplin ini menyebabkan kehancuran dan tangisan. Dia berkata, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara, karena Yang Maha Kuasa telah memperlakukan saya dengan sangat pahit. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka padaku." Namun apa yang baik adalah pasal ini berakhir dengan fakta bahwa yang kembali bukanlah Mara, tapi Naomi, yang berarti kesenangan dan dicintai. Terlepas dari semua hal, dia akan tetap yang dicintai. Dan subjek kesenangan. Kita telah di akhir episode, Tuhan memberkati Anda dan kami akan menantikan untuk mengetahui apa yang terjadi ketika dia kembali dengan Ruth di Bethlehem. Kita akan mengetahuinya di episode yang mendatang. Tuhan memberkati. Terima kasih pemirsa terkasih, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Apa yang kita ketahui tentang Boas yang akan menemui Ruth dalam kitab ini? Apa arti dari namanya? Untuk apakah kehadirannya? Bagaimana Ruth bisa menemukan ladang Boas? Apakah itu pemeliharaan ilahi atau dia memiliki pengetahuan sebelumnya? Apa peran tanda dalam mengetahui kehendak Tuhan? Bisakah kita bergantung pada tanda? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.